Untuk Anda yang berada di Samarinda dan sekitarnya, ada sebuah lokasi yang akan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di antara pedalaman kawasan Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Nama lokasinya adalah Lamin and Gallery Syahri Jaang yang penuh dengan potensi wisata budaya. Kabarnya akan ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di lokasi ini. Satu di antaranya adalah membuat air tebu Tribuners. Seperti apa ya lokasinya dan akan dibuka kapan? Langsung saja kita tanya ke Nefrianto dari Tribun Kaltim. Selamat sore Nefrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ratu Sejati. Baik, Nefrianto boleh dijelaskan mengenai Lamin and Gallery Syahri Jaang ini seperti siapa pemiliknya, kemudian latar belakang didirikannya seperti apa? Silahkan Nefrianto. Ya, rekan Ratu dan Tribuners, baik, Lamin and Gallery Syahri Jaang ini merupakan milik dari tokoh masyarakat ya, yang dulunya mantan wali kota Samarinda, dan dia itu mendirikan Lamin karena banyaknya koleksi selama dia berpengalaman kerja maupun selama hidup itu mengoleksi sejumlah barang. Pertama sih di rumahnya, kemudian karena makin lama makin banyak ya, jadi dia memiliki tanah di kawasan Batu Cermin, beliau itu kemudian membangun Lamin dan juga galeri yang dijadikan galeri itu macam museum gitu, selama dia beraktivitas. Dan latar belakangnya sih ingin menjadikan kawasan Batu Cermin yang merupakan daerah, termasuk daerah agak pelosok ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur di bagian utara, Samarinda Utara, jadi supaya tidak terkesan tertinggal ataupun terbelakang gitu daerahnya. Jadi beliau bangun Lamin tersebut, dan sejak 2019 beliau bangun dan sekarang ini sudah tahap finishing. Jadi demi memajukan latar belakangnya, demi memajukan kawasan daerah Batu Cermin Sempaja Samarinda Utara, kemudian juga sekaligus menanamkan cinta pada kearifan lokal ya, khususnya budaya Dayak pada semua generasi, baik generasi muda dan semua generasi. Baik, Ya. kemudian Nefrianto, saya tadi sudah saya sebutkan ya bahwa di lokasi ini bisa membuat air tebu begitu, salah satu aktivitas yang jarang ditemukan. Nah, selain ini, selain bisa membuat air tebu begitu, apa ada fasilitas lain apa yang ada di Lamin and Gallery Syahri Jaang ini, Nefrianto? Baik, rekan Ratu, fasilitas lainnya yang merupakan kearifan lokal yang khas Dayak sendiri itu juga ada tempat atau menaruh anak ya, menggendong anak itu di punggung, itu namanya anjat. Itu ada, dan secara tradisional ada beberapa, lebih dari, saya lihat itu lebih dari 5 jenis anjat yang digunakan, baik bisa untuk menggendong barang maupun menggendong anak bayi. Kemudian ada pula sumpit ya, untuk digunakan suku Dayak itu untuk berburu di hutan maupun di sekitar alam ya. Dan juga ada fasilitas lain yang bisa dinikmatin, itu ada sebuah rumah dengan ciri khasnya tetap juga Lamin, di mana bangunannya di situ tingginya hampir 2 meter dan menggunakan tangga khas dari Dayak sendiri. Pertama, tangganya itu terbuat dari kayu, sama dengan struktur semuanya. Bangunan yang ada di Lamin and Gallery ini terbuat dari kayu ulin dan kayu lainnya. Itu kemudian ada juga parkir yang memadai ya, dan sudah ada tiang lampu jalan yang standar LPJU. Kemudian di sana juga ada listrik, sementara ini masih diusahakan listrik untuk masuk dan sudah ada, dan juga ada musola. Kemudian semuanya itu terbuat lagi-lagi dari kayu ya, untuk musola. Kemudian tempat koleksi baju khas adat Dayak juga ada di bawah, di lantai basement, dekat dengan alat untuk membuat tebu secara tradisional. Kemudian ada lagi di belakangnya itu ada kebun, cuman
agak turun ke bawah gitu. Karena kan lahan dari milik Pak Syahri Jaang ini, Lamin Gallery ini sekitar 3 hektar. Jadi cukup luas ya, bangunannya itu 10 kali 20 meter persegi laminnya, kemudian ada juga bangunan rumahnya, dan di bawah itu kita bisa ke bawah banyak ya, ada tanaman aneka buah seperti nanas, kemudian langsat, dan pisang hutan, kemudian ada juga aneka tanaman lain seperti kelor, ada juga peliharaan ikan patin, dan kemudian ada juga tempat melihara ikan patin dan sejenisnya ikan sungai. Juga disediakan juga di bawah ada tempat lahan rumputan yang sudah direncanakan untuk nanti dibangun tempat berkemah. Oke, ini cukup menarik ya, Nefrianto. Selain tadi sudah disebutkan dan berdiri di atas lahan yang cukup luas. Nah, saya penasaran lokasinya kan ini bisa dibilang berada di tengah pedalaman begitu. Lalu berapa lama perjalanan menuju Lamin and Gallery Syahri Jaang ini? Dan saya juga penasaran dengan kondisi jalan menuju ke lokasi ini seperti apa, Nefrianto? Ya, untuk perjalanan yang ditempuh, kalau misalnya dari bandara itu bisa sampai 1 jam ya. Dari bandara kan itu dari arah Kota Bontang, di mana perbatasan antara Samarinda Utara dengan arah Kota Bontang juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi sekitar 1 jam kalau dari bandara. Kemudian kalau dari terminal itu dari pusat kota, kalau tidak macet itu sekitar 40 sampai 50 menit itu dari terminal pusat kota. Kemudian dengan jalan ini ditempuh kalau dari kota menuju Lamin and Gallery Syahri Jaang ini jalannya sudah cukup baik, ada jalan cor dan aspal yang bercampur. Dan ada ada 2 titik ya, itu yang sedang ada penyelesaian karena ada jalan yang bagian ambles dikerjakan oleh pemerintah kota, dan diperkirakan Desember ini sudah bisa dilalui dengan normal. Jadi lancar saja, bisa menaik dengan kendaraan sendiri pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, juga menggunakan charter ya. Kalau untuk kendaraan umum mungkin bisa sih, cuman charter karena jaraknya itu cukup masuk ke dalam. Hanya saja alhamdulillah jalannya cor bagus dan aspal. Baik, kemudian Nefrianto, saya ingin tahu tanggapan dari masyarakat sekitar lokasi ini dan juga ada nggak sih tanggapan dari pihak lain begitu terkait Lamin and Gallery Syahri Jaang ini? Ya, kalau tanggapan dari pihak lain maupun warga sendiri, masyarakat sekitar, ini sangat menarik ya, dan betul-betul bikin orang tuh yang berkunjung ke sana refreshing lah, dan sangat menarik, antusias, dan karena menunjukkan kekhasan budaya Dayak yang ada di Samarinda maupun Kalimantan Timur dikenal, dan di mana ada setiap bangunannya itu betul-betul dibangun dengan detail dan dengan serius. Setiap perniknya juga banyak di situ, ada juga setiap alat-alat, kemudian barang yang ada di sana juga dirawat dan sangat khas. Misalnya ukiran Dayaknya di situ ada warna merah, warna putih berdasarkan khas Dayak, Bahau, dan juga ukiran yang di atas atapnya itu dari Dayak Kenya. Namun secara umum beliau sebagai pembangun Lamin and Gallery Dayak ini mencirikan bahwa inilah Dayak dan kearifan lokal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, terima kasih Nefrianto dan Tribuners. Tadi Nefrianto juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua DPC Putri Samarinda, Sheila Ahmad, serta pemilik Lamin and Gallery Syahri Jaang. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Nefrianto. Terima kasih. Biasa ini kalau Mas lihat tadi di dalam, ornamen sekecil apapun itu detail dikerjakan. Jadi ini sangat membangkitkan pariwisata, rasanya senang gitu, punya representatif untuk suku Dayak Bahau ya, Dayak Bahau. Kalau di Pampang kan Dayak Kenyah, ini Dayak Bahau. Selama kita menjabat juga banyak foto-foto. Kalau kita bawa ke rumah kita juga kecil. Akhirnya kita buat tempat
ternyata ini berkembang. Lalu timbullah pemikiran kita, bahwa kita akan mengumpul pakaian-pakaian Dayak khususnya Kalimantan kita abadikan di sini, sehingga ini menjadi satu catatan sejarah lah bagi anak cucu kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.